saling tolong menolong dalam hal kebaikan. Ya. Dan ini dijelaskan oleh Nabi ketika ditanya, apa sih itu yang namanya albir, kebaikan itu? Beliau menjawab, albir husnul khuluq. Kebaikan itu adalah akhlak yang baik terhadap sesama manusia. Dalam sabdanya yang lain beliau juga menyatakan, ya, yang namanya kebaikan itu sesuatu yang kalau kita kerjakan itu, hati kita menjadi tentram, hati kita nyaman, enak, nggak ada sedikit pun kegelisahan. Nah, ini acuan kebaikan yang dinyatakan oleh Nabi Muhammad SAW. Jadi hati dijadikan sebagai sensor. Ketika kita ingin melangkah suatu perbuatan, jika itu baik, maka hati kita tenang, nyaman, nggak ada kegelisahan sedikit pun dalam melaksanakan pekerjaan tersebut. Sebaliknya, kalau itu perbuatan dosa, kata Nabi, hati kita menjadi gelisah. Cukup suatu keburukan atau suatu dosa ketika kita tidak mau orang lain sampai tahu apa yang kita lakukan. Acuan yang sangat simpel dari Nabi Muhammad SAW. Dan konteks ta'awanu di sini ini menunjukkan apa? Menunjukkan bahwa manusia ini sebagai makhluk sosial, tidak bisa berdiri sendiri, harus ada interaksi satu dengan yang lainnya, hubungan satu dengan yang lainnya. Jadi oleh Islam diatur aturan mainnya. Saling memuliakan satu dengan yang lain, bantu membantu satu dengan yang lainnya. Bahkan lebih dari itu, setiap individu manusia muslim, dia bukan hanya harus mengupayakan untuk kemaslahatan dirinya, tapi dia juga berupaya untuk kemaslahatan orang lain. Kalau ini sudah dapat terwujud nyata, maka yang namanya jiwa atau konsep keadilan ini dapat terwujud nyata. Konsep gotong royong ini dapat terwujud nyata. Ini kalau kita bilang indahnya Islam dalam membangun moralitas di dalam tengah-tengah masyarakat. Dari mulai yang paling kecil sampai yang paling besar. Kalau kita simpelkan lagi pemahamannya, ya, tobiahnya kita, karakteristiknya manusia, senang, suka ketika ada orang menghormati dia. Maka Islam ngajarin, hormatin juga orang lain. Jiwanya manusia itu senang untuk dibantu ketika kita dalam kesulitan. Maka Islam juga ngajarin timbal balik, bantu juga orang lain ketika dia dalam kesulitan. Jadi masing-masing individu bukan berupaya untuk dirinya sendiri, tapi juga dia berupaya untuk kemaslahatan orang lain, kebaikan orang lain. Konsep yang begitu indah Islam ajarkan. Makanya jiwa egois nggak ada di sini. Ketika manusia dia bukan hanya berupaya untuk dirinya pribadi, tapi juga dia mengupayakan juga untuk orang lain, maka sifat egoisme itu akan hilang dari dalam dirinya. Ya. Jadi luar biasa Islam mengenalkan konsep itu kepada kita. Ya. Makanya Sayyidina Imam Abdullah bin Zaid, ulama dari mazhab Maliki, beliau mengatakan, ya, 4 hadis Nabi ini di dalam membangun moralitas. Yang pertama, la yu'minu ahadukum hatta yuhibba li akhi ma yuhibbu li nafsi. Belum sempurna iman salah seorang dari kalian sampai dia mencintai untuk dirinya apa dia mencintai untuk saudaranya, apa yang dia cintai untuk dirinya. Dia senang
ketika dia dapat berbuat taat kepada Allah Subhanahu wa taala, dia jalankan kewajiban dia juga ingin orang lain dapat berbuat taat yang sama. Dia tidak senang kalau dia diusik, dia diganggu, maka dia juga tidak mengusik dan tidak mengganggu. Hatta yuhibba li akhi ma yuhibbu li nafsihi. Kemudian Nabi juga mengatakan di dalam sabdanya yang lain, man kana yu'minu billahi wal yawmil akhir falyakul khairan aw liyasmut. Siapa orang beriman kepada Allah dan hari akhir, hendaknya dia mengatakan yang baik. Perkataan yang baik di sini adalah perkataan yang ada manfaat dunia dan akhirat. Ya. Kita kalau lihat di dalam ilmu tatanan bahasa Arab, kita dapat melihat secara jelas bagaimana Islam itu ya ngarahin. Sebelum kita berbicara, pikirkan terlebih dahulu, dan ketika kita berbicara ada manfaat atau tidak kepada orang lain. Dan jangan dibanyak-banyakin itu omongan, muter ke sana ke sini. Karena apa? Banyak ngomong itu bisa bikin banyak kepleset. Banyak kepleset jadi banyak dosa. Kita ambil satu contoh konteks begini. Dan sebelum kita mulai itu, setiap ucapan yang kita ucapkan itu punya nilai sendiri, pertanggungjawabannya sendiri. Makanya di dalam ilmu tatanan bahasa Arab itu ada namanya ilmul balaghah, ilmu sastra. Kita bisa ambil contoh begini. Makanya kalau kita sembarangan ngomong sama orang yang ahli sastra, dia bisa kesinggung. Karena apa? Dia paham nilai omongannya seseorang. Kita bisa ambil contoh simpel aja. Misalnya si A tunangan sama si B, gitu. Umpama Zaid sama Fatimah tunangan. Yang namanya ibunya Zaid mau punya calon mantu, dia kiriminlah tuh makanan. Tuh kirimin tuh buat keluarga calon istri. Dikiriminlah sama si Zaid. Begitu dikirimin, pulang Zaid, ibunya nanyain, gimana masakannya? Si Fatimah suka nggak masakan ibu? Kan simpel, harusnya dia cuma jawab iya. Segitu doang sudah cukup. Ketika dia mengatakan Fatimah suka, dalam pandangan orang yang paham sastra bahasa Arab, berarti apa? Berarti ini orang betul-betul lagi dalam keadaan jatuh cinta. Ada kelezatan, ada kenikmatan ketika nyebut nama calon istrinya. Bayangin tuh. Beda kata iya, beda kata Fatimah suka. Ada tanggung jawab sendiri, ada nilai sendiri dalam setiap omongan kita. Sama dalam hal penyampaian informasi. Ketika ada orang yang memang sama sekali nggak paham informasi, misalnya ada anak di dalam pesantren, dikunjungin sama orang tuanya, dibilanglah sama pengurus pesantren, ayah Anda datang. Bahasa ayah Anda datang, ayah kamu datang, ini informasi disampaikan ketika ini orang memang nggak tahu sama sekali. Cukup dengan segitu doang sudah, ayah Anda datang. Tapi ketika dia ada keraguan-raguan, maka dikasih penguat dalam kata, sesungguhnya ayah Anda datang. Masih nggak percaya lagi atau dia ingkar, nggak mungkin ayah saya datang, ditambahin lafaz wallahi Anda punya ayah datang. Coba lihat tuh, nilai di dalam bahasa Arab. Jadi punya setiap lafaz, setiap ucapan yang kita ucapin itu punya nilai pertanggungjawabannya sendiri. Makanya nggak salah ketika Allah Subhanahu wa taala jadikan bahasa Arab sebagai bahasa penerjemah kalamnya. Karena apa? Karena bahasa Arab mempunyai keunikan yang tidak dimiliki oleh bahasa-bahasa yang lain. Beda makhraj huruf bisa beda artinya.
Al-ha pakai hak kecil, alhamdulillah, itu artinya segala puji milik Allah. Ketika kita kasih hak besar, alhamdulillah, maka surut milik Allah. Beda makharijul huruf, tempat keluarnya huruf, maka bisa beda artinya. Makanya ilmu tajwid itu penting di situ. Kebuang satu hurufnya bisa berubah juga isi artinya. Contoh, wadud dengan huruf waw. Wadud itu artinya senang, suka. Dibuang wawnya jadi dud. Dud artinya ulet. Tuh, keunikan bahasa Arab. Tambahin titiknya salah artinya. Bisa beda artinya. Habbatun itu artinya biji. Titiknya tambahin hayyatun itu artinya ular. Sudah berbeda. Jadi makhrajnya berbeda, bisa beda arti ya. Hurufnya kebuang satu aja itu bisa beda arti. Titiknya juga bisa beda arti. Harokatnya salah bisa beda juga artinya. Kayak contoh huruf ha sama ba. Hak kecil sama ba kita gabungin, bisa kita baca habbun artinya biji, hibbun artinya kekasih, hubbun artinya cinta. Habbun, hibbun sama hubbun. Ya, coba lihat tuh. Syariat nata gitu, bahasa itu ditata, luar biasa. Dikasih aturan main, jangan ngomong kecuali ada manfaat dunia dan akhiratnya. Kalau nggak lebih bagus diam. Pertanyaannya, kita belum ada yang nyanggup buat jalanin ini. Karena kebiasaan di kita ngomong harus panjang lebar. Maka kalau kita lihat, kita ngajak kepada orang-orang luar di sana, dia omongan sedikit tapi sudah dipahami. Kalau kita enggak, harus panjang lebar baru orang paham. Kadang juga udah panjang lebar omongan, orang juga belum tentu paham. Jadi diatur sedemikian rupa. Dari susunan bahasanya diatur, kemudian cara penyampaiannya juga diatur. Coba kita lihat moralitas yang luar biasa diajarkan dari mulai omongan. Kenapa? Karena perpecahan atau hancurnya kesatuan ini semua berawal dari lisan, dari mulut. Makanya Nabi bilang, yaqul khairan aw liyasmut. Dia ngomong baik atau dia diam. Kalau sekiranya omongannya dia bisa nyakitin orang atau yang lain sebagainya, lebih bagus dia diam. Tuh. Kalau ada manfaat diomongin. Jadi perpecahan itu terjadi karena apa? Lisan awal. Gara-gara lisan. Maka kita lihat di media sosial, lihat berita ini, yang ini bilang begini, yang ini beda lagi, yang ini begini, yang ini begini. Akhirnya ada istilah bahasanya, wah ini hoak, oh ini yang dibilang hoak, bilang oh enggak, ini fakta. Sono bilang hoak, sini bilang fakta. Jadi yang benar yang mana? Kan begitu. Coba kalau diamalkan ini, kan bagus, luar biasa. Pertanyaannya, kita belum sanggup. Apalagi ketika kita bicara, emosional kita muncul. Apa aja kita omongin, apa aja bisa kita omongin. Ada emosional kita di sini. Makanya kalau dalam pergaulan, misalnya si A lagi marah sama si B, si B lagi marah juga sama si A. Kita di tengah-tengah posisi. Dia curhat, dia cerita, si A cerita ngejelekin si B, si B cerita ngejelekin si A. Kita di tengah-tengah sini, ya. Enggak kita sampaikan omongan si B ke si A, omongan si A ke si B. Kenapa? Karena kita paham betul omongannya dia ini landasannya emosional, dan manusia ada jiwa emosionalnya. Justru yang harus kita tangkap, apa sih keluhannya si A, apa sih keluhannya si B. Kita satukan di situ, cari jalan tengah buat mendamaikan. Waslihu zata baik, damaikan antara saudara kita. Tapi kan enggak. Ketika ini emosi,
Emosinya disampaikan kemari ke si B, yang emosinya si B disampaikan ke si A. Benar si B ngomong begini, orang kita dengar langsung kan kita ada di situ. Si A begitu juga, iya si B ngomong begitu. Ah yang benar, iya. Ngomong sama si B, si A ngomong begitu. Orang kita saksi, kita dengar langsung kok. Akhirnya jadi perpecahan. Tuh. Jadi perpecahan. Itu diawali dengan itu dulu. Makanya Islam luar biasa cakepnya. Iya. Termasuk apa min husni islamil mar'i tarkuhu ma la ya'ni. Itu konsep juga ada dalam membangun moralitas. Termasuk kesempurnaan Islam seseorang, dia meninggalkan perkara yang tidaklah layak. Perkara yang tidak layak dia tinggalkan betul-betul. Ada perkara layak, ada perkara tidaklah layak. Perkara yang layak, ya, buat kita itu yang urusan untuk nafkah anak istri kita, itu layak buat kita. Untuk urusan akhirat kita jalankan ibadah kita, sholatnya, zikirnya, baca Qurannya, semua itu perkara yang manfaat, perkara yang perlu, yang yakni kalau dalam bahasa sabdanya Nabi. Lain dari itulah yakni. Sampai ulama ngasih tamsil, simple. Ketika kita satu orang makan dengan 4 macam atau 5 macam lauk sendiri, itu sudah layak nih. Kata Nabi, termasuk kesempurnaan Islam seseorang, dia ninggalkan perkara yang tidaklah layak, tidak pantas. Sampai ulama ngasih tamsil, kita sendiri makan dengan 5 macam model lauk, itu perkara tidaklah layak. Ya. Jadi Islam tuh ngelatih kepekaan sosial kita tuh sampai ke situ. Bahkan termasuk begini, kadang kita nih nggak sadar kan, kita nggak sadar. Kalau mungkin pernah ngerjain, ya mudah-mudahan Allah ampunin yang dulu, gitu kan. Karena ketidaktahuannya kita. Ketika dalam grup WhatsApp, kita misalnya banyak, nih ada grup WhatsApp nih di sini. Terus kemudian kita jalan makan-makan enak bersama dengan keluarga. Kemudian kita upload, upload di grup, atau kita bikin status makanan enak, kita foto, kita upload, ya. Coba kita bayangkan, apakah semua di dalam grup kita isinya orang-orang yang kaya sama kayak kita? Ada kadang-kala bisa jadi di dalam grup kita, apalagi dalam kita berbicara di dalam tengah kondisi ekonomi di tengah masyarakat. Ada mungkin di antara mereka yang hari ini dia lagi ngutang pinjem buat beli beras buat lauk makan anak istrinya. Dia lagi utang pinjem ke sana ke sini. Terus dia lihat upload temennya lagi makan mewah bersama dengan keluarga. Kira-kira hatinya pecah nggak? Hatinya hancur nggak? Tuh, Islam tuh ngejaga sampai begitu. Iya. Atau kita upload foto kita lagi healing, umpama lagi jalan-jalan bersama dengan anak istri kita. Ya. Di grup situ kebetulan ada yang istrinya lagi sakit, masuk rumah sakit, dia lagi berjuang. Nyari duit, utang pinjem ke sana ke sini cuman buat berobatin istrinya. Lagi dalam keadaan susah, dilihat temennya. Artinya pecah gak? Hancur gak? Tuh, Islam ngejaga sampai ke situ. Makanya tadi kita katakan di awal, dia harus berupaya untuk dirinya, ya bukan hanya untuk dirinya tapi juga untuk kemaslahatan orang lain. Itu sampai segitu Islam mengajarkan kepada kita. Kan itu nilai moralitas yang sangat bagus. Nilai moralitas yang sangat bagus Islam ajarkan kepada kita. Kemudian kita bisa ngelihat lagi, nih kita sangkutkan ke dalam bulan Muharram. Ya. Banyak ramai di mana-mana santunan anak yatim. Ya. Kita katakan bagus luar biasa. Justru ini merupakan apa? Praktek dari jiwa sosial, jiwa gotong royong yang Islam ajarkan. Masuk itu dalam konteks hadis Nabi, la yu'minu ahadukum hatta yuhibba li akhi ma yuhibbu li nafsi. Belum sempurna iman salah seorang dari kalian sampai dia mencintai untuk saudaranya apa yang dia cintai untuk dirinya sendiri. Dia senang dirinya bahagia, dia juga pengen membahagiakan anak yatim.
permasalahannya, mohon maaf, hanya difokuskan kepada anak yatim. Karena apa? Karena kita sudah terpatri di dalam otak kita, ya. Karena Allah menyatakan dalam sabdanya, yadhu'ul yatim alladzi yadhu'ul yatim, orang yang menelantarkan anak yatim. Terus juga kita sering semua juga hafal ana wa kafilul yatim kahataini fil jannah, saya dan penanggung anak yatim itu seperti ini di dalam surga. Rasulullah menyebutkan jari jemari dan jari tengah. Akhirnya apa? Berbondong-bondong, berduyun-duyun kepada anak yatim. Yatim itu apa sih? Yatim itu anak yang belum batas dewasa, umur 15 tahun puncaknya, atau umur 9 tahun, laki sudah bahasanya ihtilam atau mimpi basah, kalau yang perempuan sudah mengeluarkan darah haid. Ini di bawah ini umurnya. Ini kategori yatim. Ditinggal wafat oleh ayahnya. Umpama dia usia baru umur 3 tahun, ayahnya wafat, dia yatim. Dia yatim. Tapi ketika dia sudah dewasa, dia nggak punya harta, dia nggak punya pekerjaan, masih meneruskan jenjang pendidikan, maka dia kategori fakir atau duafa. Bukankah orang ini juga harus kita bantu? Terus kemudian ada lagi yatim piatu. Bukankah yatim piatu lebih buruk keadaannya atau lebih parah keadaannya ketimbang yatim? Kalau yatim masih ada ibu yang mengasuh dia. Tapi kalau yatim piatu sudah nggak ada. Tuh, ibu nggak ada, ayah juga tidak ada. Makanya Islam betul-betul ngasih kepedulian terhadap anak yatim. Cuman harus kita pahamin, kalau yatim aja tidak boleh ditelantarkan, yatim aja harus kita, bahasanya kita rawat betul-betul. Maka yang yatim piatu lebih dari itu, karena dia statusnya tidak memiliki ayah, tidak memiliki ibu. Makanya kita bilang kesalahpahamannya di sini. Fokusnya di yatim piatunya tidak. Padahal yatim piatu lebih parah keadaannya ketimbang yatim. Yatim masih memiliki ibu, yatim piatu tidak memiliki ayah dan ibu. Iya. Tanggung jawab. Siapa yang pertama kali? Umpama dia nggak punya ayah, nggak punya ibu, keluarga terdekatnya dia. Baru keluarga yang jauh. Keluarga terdekat nggak ada, keluarga yang jauh. Habis itu baru siapa? Baru masyarakat sekitar. Makanya saya kalau di masyarakat saya bilang, terutama untuk dalam acara santunan anak yatim gitu, bahasanya bikin itu 2, misalnya kan suka ada sumbangan begitu, kita bilang bikin 2 sumbangan di masyarakat kita, aksi sosial. 1 sumbangan itu, kotak itu untuk kegiatan sosial macam-macam. 1 khusus untuk anak yatim. Jadi bukan kita ngidupin dia sebatas ketika 10 Muharram, tapi kita bisa bantu dia tiap hari dari iurannya warga. Kalau keluarganya tidak nyanggup, keluarganya tidak mampu, atau dia nggak punya keluarga sama sekali. Tuh. Nah, atau yang kedua, ketika kita bikin acara Muharraman, 10 Muharram, ini tidak bercampur antara duit anak yatim dengan yang lainnya. Makanya kita bilang kalau harus bikin itu, bikin 2 proposal. 1 untuk apa bahasanya, acara kegiatannya, 1 untuk anak yatimnya. Makanya saya bilang, saya nggak menyalahkan panitia. Tapi karena apa? Karena di masyarakat kita terdoktrinnya fokus hanya dia yatim. Ya. Fokusnya hanya dia yatim. Cerita keutamaan orang yang merawat anak yatim dan yang lain sebagainya. Akhirnya apa, panitia terpaksa kadang-kadang, yaudah ini acara khusus untuk anak yatim, bikin sumbangan khusus untuk anak yatim. Secara ilmu fikih, kalau itu untuk anak yatim, maka semuanya harus kita kasihkan ke dia. Hatta 500 perak nggak boleh, hatta 50 perak nggak boleh kita pakai buat yang lain, serahkan untuk dia. Makanya saya himbau duluan di masyarakat, saya selalu katakan, ya, kalau ada acara kegiatan di masyarakat Muharraman, ya,
Misalnya saya punya duit 50.000, ini 25.000, ini untuk acara, ini 25.000 untuk sumbangan anak ya yatim atau yatim piatu atau duafa. Ya. Tujuannya apa? Ya. Nah ini mungkin yang belum pernah dijelaskan. Ketika kita satu untuk acara, berarti kita sudah ngejaga umatnya Nabi Muhammad, orang yang hadir dalam acara tersebut tidak sampai memakan harta anak yatim, karena ini sendiri. Kedua, kita dapat fadilah, keutamaan orang yang merawat anak yatim atau peduli terhadap anak yatim, karena dua-duanya Allah perintahkan. Innallaha thayyibun la yaqbalu illa thayyiban. Allah itu bagus, nggak nerima kecuali yang bagus-bagus. Untuk perintah makan halal bukan cuman kita, para rasul pun diperintahkan oleh Allah untuk makan yang halal. Niatnya kita buat nyelamatin umat Nabi. Jadi kita nggak campur aduk. Rapi aturan main. Kalau kita ngerti hukumnya. Cakep. Jadi bentuk kepedulian terhadap anak yatim ada. Yang kedua, kita masuk tuh dalam sabdanya Nabi. Kita ngedorong orang untuk makan yang halal, nggak campur aduk. Kita suruh bikin iuran. Ada iuran untuk sosial, ada iuran untuk bahasanya anak yatim. Jadi ada kepedulian. Tiap hari kita bisa ngasih, ada duit segini, oh ini buat sekolahnya dia, ini buat sekolahnya dia. Keberlangsungan itu terus ada. Dan bukan cuma di situ syariat memperhatikan masalah anak yatim. Ada lagi dalam istilah syariat itu lakit. Ada lakit. Lakit itu apa sih? Lakit itu adalah anak yang dibuang. Kan suka ada. Biasanya kalau dinas sosial itu kan suka banyak nemuin kasus-kasus seperti itu. Ini anak ditelantarkan, ditaruh dalam kardus, dibuang begitu saja. Ini juga sama. Perhatiannya harus sama. Makanya kita bilang, kalau kita bicara inian, ya konsep hadis ini, la yu'minu ahadukum hatta yuhibba, atau konsep moralitas dan gotong royong yang diajarkan oleh Islam, tidak hanya sebatas anak yatim, yatim piatu, fuqara, masakin, atau kita gabung dengan istilah duafa, sampai termasuk lakit. Lakit ini bayi itu yang dibuang di pinggir jalan, ditaruh di kerdus, digeletakin di mana aja sama dia. Nah, ini dalam syariat, dalam ilmu fikih, ya. Dalam ilmu fikih, ketika rame-rame yang nemukan, maka hukumnya fardu kifayah buat mengambil, buat merawat dia dan mendidik dia. Itu baik. Harus. Kalau yang nemukan sendiri, maka hukumnya fardu ain. Hukumnya fardu ain. Buat kita ngambil. Dan harus disaksikan oleh dua orang, sehingga apa? Hak asuh kita dianggap sah oleh syariat. Kita ngerawat dia, ngambil dia, dianggap sah oleh syariat. Saya dulu ketika belajar ini, saya pikirkan, kok sampai segininya syariat kita? Apa sih alasan dibalik ini? Ternyata apa? Ternyata kehormatan nyawa dijunjung tinggi dalam syariat, sampai sebatas itu. Kenapa dihukumin wajib kita ngambil, wajib kita merawat, wajib kita pelihara? Karena apa? Dalam rangka melindungi nyawa dia, jangan sampai dia mati sia-sia gara-gara ditelantarin. Itu hebat tuh syariat Islam, sampai segitunya. Kita berpikir secara ini, kenapa dihukumin wajib? Ini bukan anak kita, tapi kok wajib sama syariat? Kalau rame-rame hukumnya fardu kifayah, dalam artian kalau ada satu yang ngambil, maka gugur kewajiban yang lain. Tapi kalau sendiri yang menemukan, maka hukumnya fardu ain, bukan fardu kifayah lagi. Dan wajib disaksikan oleh dua orang saksi. Sehingga apa? Untuk bahasanya mentiadakan atau menghilangkan kemungkinan-kemungkinan yang mungkin kurang pantas. Kenapa harus dihadirkan dua saksi? Karena takutnya apa? Ini anak diambil, dirawat, nggak taunya diperbudak, atau kita katakan human trafficking atau apa. Jadi betul-betul dirawat, diasuh. Sekarang untuk biaya ngasuhnya dia itu diambil dari mana? Kalau dalam kardusnya ada duit, maka dari duit itu dipakai buat biaya perawatan ini anak. Kalau tidak ada, maka diambil dari wakaf yang dikhususkan. Wakaf yang dikhususkan untuk anak yatim dan orang terlantar. Makanya kita bilang, kadang-kadang kita bilang di masyarakat,
Kadang kita berfokus yang namanya wakaf, musolah, masjid, musolah, masjid. Kan gitu. Akhirnya musolahnya banyak, masjidnya banyak, isinya kagak. Kan begitu di kita terjadinya. Harusnya apa? Ada wakaf yang lain seperti kayak begini. Misalnya kita punya kebun 1 hektar. Kebun 1 hektar, kebunnya umpama kebunnya kebun duren atau kebun apa, kebun semangka atau apa. Kita wakaf karena hasilnya buat orang yang kita tentukan, misalnya fakir miskin, anak-anak terlantar. Maka dari situ diambil. Ini buat apa? Buat biaya ngehidupin mereka. Kalau tidak ada, maka diambil dari Baitul Mal. Baitul Mal tidak ada, maka nanti pemerintah atau hakim di sini ngambil narik dari orang-orang kaya untuk biayain ini anak sampai dia dewasa. Lihat tuh rapi syariat Islam. Ngaturnya sampai segitu. Indahnya luar biasa. Bukan cuma anak kecil juga, masuk dalam bab lakit tuh orang gila yang telantar di pinggir jalan. Makanya di kita kan itu, makanya saya selalu bilang, ya, ini syariat nggak bentur dengan undang-undang kita. Ya, syariat ngatur masalah itu, anak kecil yang dibuang, ya, terus kemudian orang gila yang di pinggir jalan, ya, termasuk asli hukumnya kita temukan rame-rame, kita pungut, kita ambil, kita rawat. Kenapa? Buat ngejaga nyawa dia, walaupun dia gila, dia tidak waras, dia manusia, jangan sampai nyawanya terbuang sia-sia. Rawat, ambil. Itu tuh, sampai kayak begitu syariat. Nah, di kita kan sudah ada tuh di pasal 34 ayat 1, pasal 34 ayat 2, fakir miskin, anak terlantar, ya kan, itu dirawat oleh negara. Wujudnya ada namanya dinas sosial. Ya. Itu kayak begitu tuh. Makanya rapi kita punya aturan main. Sebelum itu ada, Islam sudah ngatur duluan. Jadi dibangun moralitasnya untuk memunculkan jiwa gotong royongnya. Sehingga apa? Aspek keadilan itu merata, luar biasa. Betul-betul terwujud itu. Kemanusiaan yang adil dan beradab itu terwujud. Sehingga tercipta keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Bayangkan, aturan mainnya sampai sebegitu luar biasanya. Luar biasa kita punya aturan main dalam syariat Islam. Bagaimana Islam itu betul-betul mendidik manusia adil dan beradab. Kita bisa ambil contoh begini. Anda teringat yang disampaikan oleh Sayyidina Imam Mutawalli Sya'rawi dalam kitab beliau namanya Mawaqif Imaniyah. Ada namanya Abu Maryam Al-Hifni. Abu Maryam Al-Hifni ini ketika kafir, ini yang ngebunuh saudaranya Sayyidina Umar yang bernama Zaid ibn Khattab. Kemudian beliau masuk Islam di masa khilafah atau kepemimpinannya Sayyidina Umar ibn Khattab. Namanya manusia emosional pasti ada. Ini yang membunuh kita punya adik. Tapi dia sudah memeluk agama Islam. Emosionalnya muncul. Kita tahu Sayyidina Umar itu sosok yang sangat tegas. Begitu ketemu Abu Maryam Al-Hifni, apa beliau katakan? Jauh-jauh, jangan dekat-dekat dari aneh. Kenapa? Ini emosionalnya dia takut muncul. Karena biar bagaimana, ini yang bunuh saya punya adik Zaid ibn Khattab yang sangat kita sayangin. Kata Sayyidina Umar. Pokoknya jauh-jauh jangan sampai ngelihat. Apa jawaban Abu Maryam Al-Hifni? Beliau katakan, apakah ketidaksukaannya engkau kepadaku sebab masa laluku dulu ini mencegah aneh punya hak dan kewajiban ketika aneh berada di dalam masa kepemimpinan engkau? Terdiam Sayyidina Umar, dijawab iya. Coba lihat tuh, luar biasa. Kita teringat lagi Sayyidina Ali bin Abi Thalib. Sayyidina Ali bin Abi Thalib pernah beliau terjadi sengketa dengan orang Yahudi. Terjadi sengketa dengan orang Yahudi, dahsyat. Maksudnya ini cerita ini dahsyatnya luar biasa. Dipanggil oleh Sayyidina Umar bin Khattab selaku hakim di situ. Selaku pemberi putusan karena beliau adalah khalifah di situ. Dipanggil Sayyidina Ali dengan nama ya Abul Hasan. Wahai Abul Hasan. Ketika di Yahudi ini dipanggil dengan namanya langsung, tidak pakai kunyahnya. Sayyidina Ali marah luar biasa. Apa beliau katakan? Beliau katakan,
Jadi ketika Sayyidina Ali marah, Sayyidina Umar menegur, ya Ali bin Abi Thalib, apakah engkau tidak mau statusmu disamakan di dalam persidangan ini? Beliau katakan, bukan karena itu, bukan aku tidak mau disamakan, tapi kata beliau, kita datang ke sini mencari keadilan. Kalau dalam penyebutan nama, pemanggilan nama kau tidak adil, bagaimana kau bisa ngasih keputusan yang adil terhadap perkara kita? Perkara nama diperkarain sama beliau. Coba lihat bagaimana Islam ya mengatur konsep yang luar biasa ya, sampai kayak begini ajarannya diterapkan oleh sahabatnya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Makanya saya selalu bilang ya, jangan bahasanya Anda kalau ingin lihat Islam, lihatlah dalam syariatnya, perdalam syariatnya, kaji, maka kalian akan menemukan keindahan dan yang luar biasa dari syariat Islam itu sendiri ya. Beliau adalah contoh real yang nyata yang sampai kepada kita melalui sejarah dengan mata rantai periwayatan yang luar biasa, detail dan rinci. Mungkin buat kita itu ini perkara yang sulit, tapi beliau bisa dijadikan panutan karena beliau adalah muridnya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Kalau muridnya kayak begini, maka bagaimana dengan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam? Bagaimana dengan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam? Karena kalau kita nggak punya panutan dengan membaca sejarahnya Nabi dan para sahabatnya Rasulullah, kata ulama, maka manusia nggak ubah kayak serigala saling mangsa satu dengan yang lainnya karena mereka tidak memiliki panutan. Mungkin ini saja yang dapat kita sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Hadanallahu wa iyyakum ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Allahumma jal jam'ana hadha jam'an marhuma tafarruguna ba'di tafarrugan ma'suma la tajal fina wala minna wala ma'ana syaqin wala mahruma. Rabbana hab lana min azwajina dzurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Rabbana ighfir lana wa li ikhwanina allazina sabaquna bil iman wa la tajal fi qulubina ghillan lil ladzina amanu rabbana innaka ra'ufur rahim. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Qina jannata mal abrar ya aziz ya ghafur ya rabbal alamin. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin nabil ummi wa ala alihi wasallam. Alhamdulillahi rabbil alamin. Alhamdulillah.